Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, tampaknya bisa tersenyum lega. Pasalnya, dikabarkan skuad Garuda bisa tampil dengan kekuatan penuh di Piala Asia 2024. Pelatih asal Korea itu akan disibukkan dengan persiapan timnas Indonesia sebelum tampil di Piala Asia 2023 di Qatar. Sebelum memulai perjuangannya di sana, Sintayong akan terlebih dulu melakukan pemusatan latihan di Turki. Rencananya, seluruh penggawa Garuda akan berkumpul terlebih dahulu di Jakarta pada tanggal 14 Desember mendatang. Dan tak hanya itu, selama di Turki, timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan uji coba. Dan tak main-main, lawan Indonesia kali ini adalah timnas yang berperingkat 21 FIFA, yaitu timnas Libya. Tentu saja, kabar ini akan membuat media-media tetangga kembali kepanasan. Pasalnya, Indonesia saat ini tak henti-hentinya melakukan gebrakan besar dan semakin jadi perhatian dunia. Dan berita bahagia lainnya datang dari 2 punggawa Garuda yang kemarin sempat absen di 2 pertandingan melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedua pemain itu adalah Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand. Menurut kabar yang beredar, Ivar dan Marcelino telah pulih dari cederanya dan sudah mulai ikut sesi latihan di klubnya masing-masing. Kedua pemain ini merupakan sosok penting dalam skuad timnas Garuda. Meskipun masih terbilang sangat muda, skill dan kematangan mereka sangat dibutuhkan skuad asuhan Sintayong. Beralih ke kabar berikutnya, ada kabar pelatih timnas Jepang yang tak mau anggap remeh Indonesia. Meskipun Jepang adalah salah satu tim yang dianggap favorit juara di turnamen Asia kali ini, pelatih mereka, Hajime Moriyasu, tidak mau memandang remeh calon lawan-lawannya termasuk timnas Indonesia. Hajime Moriyasu meminta anak asuhnya untuk tetap fokus dan siap menghadapi tantangan apapun. Kami ingin tampil sempurna dan bersiap berkembang di setiap pertandingan, dan juga mampu menghadapi cedera dan hal lainnya. Tentu saja persiapan fisik dan taktis penting, tapi kami ingin pastikan sebelum turnamen dimulai. Kami memiliki mentalitas bermain tangguh dan menghadapi apapun yang menimpa kami, ujar Moriyasu. Untuk ajang pemanasan, Moriyasu dan anak asuhnya akan melakoni pertandingan uji coba melawan timnas Gajah Putih Thailand di Tokyo, Jepang pada tahun baru tanggal 1 Januari nanti. Menariknya, Moriyasu tidak memanggil pemain-pemainnya yang berkarir di Inggris, Spanyol, dan Italia pada pertandingan kali ini. Akan tetapi, dirinya memanggil pemain yang berkarir di Liga Prancis, Jerman, Kroasia, dan juga Belanda. Sang pelatih berharap semua pemainnya yang tersebar di seluruh penjuru Eropa akan tersedia pada perhelatan Piala Asia nanti. Moriyasu tak main-main karena dirinya berhasrat untuk bisa membawa tim yang berjuluk Samurai Biru itu mengukir sejarah sebagai tim pertama yang mampu mengoleksi 5 gelar juara di turnamen akbar se-Asia ini. Tentu saja, tekad dan keseriusan pelatih yang membawa Jepang melibas tim sekaliber Jerman ini merupakan peringatan besar bagi calon lawan-lawannya di Piala Asia 2023 termasuk Indonesia. Sebagai informasi, timnas Jepang selalu meraih kemenangan di 8 pertandingan terakhir mereka, termasuk menghajar Jerman dengan skor telak 4-1 di kandang tim yang berjuluk The Panzer itu sendiri. Dan untuk saat ini, timnas Jepang asuhan Moriyasu berada di peringkat ke-17 FIFA. Selanjutnya ada kabar Jordi Amat yang kembali meraih gelar juara bersama klubnya JDT. Gelar kali ini merupakan gelar yang kelima yang berhasil diraih Jordi Amat selama berkarir di Malaysia. Hebatnya, sederet prestasi itu mampu diraih bek timnas Indonesia hanya dalam waktu 1,5 musim saja. Meskipun kemarin sempat banyak kritikan dari pendukung timnas karena penampilannya yang kurang memuaskan dan kerap melakukan blunder, kini Jordi kembali berhasil membuktikan dengan raihan-raihannya bersama klubnya. Tentu saja, gelar juara kali ini akan berdampak baik untuk mental Jordi. Dan kita harap Jordi Amat akan kembali ke performa terbaiknya saat membela timnas Garuda di Piala Asia 2023 Qatar nanti. Berikutnya, kita beralih ke kabar pemain naturalisasi Indonesia Ragnar Oratmangun. Dikabarkan, Ibu Ragnar cukup terkejut dan sangat senang mengetahui anaknya akan segera membela timnas Indonesia. Pasalnya, proses naturalisasinya terbilang sangat cepat, ujar Ragnar. Dan kabarnya, saat diwawancara satu media,
Ragnar membagikan pengalamannya tentang netizen dan supporter timnas Indonesia yang menurutnya sangat gila akan sepak bola. Indonesia memiliki netizen yang sangat aktif di media sosial dalam memberikan dukungan, termasuk kepada pemain keturunan yang dikaitkan dengan Indonesia. Para penggemar di sana sangat aktif di media sosial, ujar Ragnar. Jika mereka melihat suatu nama yang mengindikasikan bahwa Anda mungkin berasal dari Indonesia, mereka akan membahasnya, imbul Ragnar. Seperti yang kita ketahui, PSSI saat ini memang lagi gencar-gencar melakukan naturalisasi pada pemain-pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia. Sebut saja Joe Idzes, Nathan Joaon, dan yang terbaru kemarin yaitu Justin Hapner. Dan sebagai kabar penutup, ada berita induk sepak bola Asia yang kembali memberikan pujian kepada timnas Vietnam. Bak dianak emaskan, AFC kembali lontarkan pujian kepada timnas Vietnam. Lantas, seperti apa pujian tersebut? Berikut penjelasannya. Pujian AFC kali ini sebenarnya lebih merujuk kepada sosok Philippe Trousseur. Latar belakang Trousseur sebagai pelatih yang pernah mendapatkan kejayaan di Piala Asia dinilai berdampak besar untuk Vietnam. Selain itu, pengalaman timnas Vietnam yang pernah menembus perempat final Piala Asia pada 2019. Vietnam juga pernah masuk ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022. Sederet pengalaman itu dan ditambah sosok Trousseur akan menjadi modal berharga bagi Vietnam, tulis AFC. Dikutip dari Bola Sport dan Super Bowl ID, AFC menuliskan, tim ini bisa sangat mengandalkan pengalamannya untuk sukses di turnamen berikutnya. Tim Vietnam sedang mengalami perkembangan yang stabil untuk menjadi kekuatan yang kuat di Asia Tenggara. Mereka tampil di perempat final Piala Asia 2019 dan mencapai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022, tulis laman resmi AFC. Hal ini membuat publik lokal Vietnam sedikit besar kepala. Sejumlah media lokal Vietnam bahkan menunjukkan hal itu, contohnya Soha.fn. Vietnam adalah kekuatan yang wajib diwaspadai semua lawan, termasuk timnas Indonesia asuhan Sintayong, tulisnya. AFC seolah tidak sabar menantikan penampilan Vietnam di Piala Asia 2023 yang menurut mereka akan memberikan kejutan yang besar. Bagaimana menurut Anda? Menarik kita nantikan, akankah pujian AFC terhadap Vietnam ini bisa benar-benar terbukti, atau malah timnas kesayangan kita Indonesia yang akan lebih berjaya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, sekian dulu video kali ini. Tunggu video berikutnya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.